Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama brand Infinix. Nah, sudah hadir bersama saya ada Mr. Sergio. Halo, Mr. Halo, Sergio, bro. apa kabar? Kabar baik. Thank you so much nih. Sebelumnya kita ngobrol-ngobrol, perkenalan dulu dong. Oke, thank you banget ya udah ngajak gue buat ngobrol-ngobrol. Oke, perkenalkan gue Sergio Tikualu. Sekarang di Infinix ya, Infinix Mobility as a Regional Integrated Marketing Manager untuk Southeast Asia, including Indonesia dan Malaysia juga. Malaysia juga. Kurang lebih seperti itu sih. Apa nih brand Infinix nih? Nah, brand Infinix. Iya. Sebenarnya kita starting itu di 2015 di Indonesia. Di Dan Indonesia. kita itu adalah awalnya kita cuma jualan smartphone. Smartphone. Ya. Sampai dengan tahun 2019, 2020 kita mulai expand ekosistem kita. Jadi terakhir kita ada mulai jualan laptop dan juga ada beberapa produk-produk IoT yang kita jual gitu. Tapi fokus dari Infinix. Kalau ditanya Infinix itu apa? Iya. Kan saya sering ke market ya, ketemu orang-orang. Iya. Paling banyak orang kalau ditanya Infinix itu apa sih? Heeh. Oh, itu pasti orang bilang adalah value for money smartphone Value for money. di Indonesia. Nah, itu tadi balik lagi value for money. Kenapa nih? Why bisa value for money? Sebenarnya simple sih. Iya. Kita selalu mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ya kan? Konsumen mau chipsetnya bagus, ya kita kasih dengan chipset yang bagus dengan harga yang paling terjangkau. Jadi yang kita kasih itu adalah sesuatu yang benar-benar ada added value buat mereka, dan mereka juga itu bisa ngerasain fitur yang terbaik tanpa takut kantongnya bocor gitu. Jadi intinya fokusnya ke konsumen gitu loh. Dan kita selalu kasih produk-produk yang punya banyak inovasi juga. Tapi kita selalu mementingkan apa kebutuhan dari konsumen gitu. Jadi memang benar-benar Infinix ini merupakan brand yang consumer centric kalau gue bilang. Jadi memang benar-benar orang yang dapetin produk Infinix itu bisa dapatkan fitur yang terbaik dengan harga yang terjangkau. Wah, tapi sebelum dikenal itu dong, ya kan? Sebelum dikenal seperti itu kan, pasti ada campaign-nya. Nah, bagaimana nih? Bagaimana ya sebagai brand itu, ya apakah ada tipsnya untuk gimana nih bisa menciptakan sebuah campaign yang kena gitu kan? Sebenarnya gini, campaign itu bisa bagus atau enggaknya tergantung dari findings yang kita dapat di konsumen. Gitu. Jadi research, kita selalu melakukan research. Di Infinix mungkin brand yang salah satu brand dengan research paling banyak untuk konsumen, untuk produk. Jadi benar-benar kita tahu dulu nih, sebenarnya konsumen itu mereka punya concern-nya di mana, gitu. Mereka punya tension-nya di mana. Gitu. Dari situ baru kita tahu, nah cara untuk nge-solve tension-nya mereka itu seperti apa. Baru dari situ kita coba membuat suatu ide, ya. Dan Infinix sendiri itu salah satu brand yang kalau dibilang tuh selalu membuat campaign yang rada beda. Bedanya itu adalah kita selalu membuat komunikasi campaign yang benar-benar bisa nge-attract attention dari konsumen gitu. Terutama target marketnya ya. Ya, dan ya apalagi Infinix kita target marketnya anak muda, ya. Mostly Gen Z ya, juga ya ada beberapa yang adult juga. Yang kita tekankan di situ adalah gimana caranya membuat komunikasi yang relevan. Relevan itu berarti dari produk kita itu relevan dengan maunya konsumen, relevan. Kedua itu adalah disruptif. Disruptif itu paling penting. Jadi gimana caranya kita membuat konsep komunikasi yang bisa ngeresonate pikiran orang ya tentang produk dan brand itu. Baru yang ketiga yang tidak kalah penting adalah konsistensi. Ya kan? Jadi kalau misalkan kita udah branding, udah campaign dengan tonality yang anak muda, ya itu harus benar-benar konsisten gitu loh. Jangan sampai kalau nggak konsisten orang bakal confused dan juga mereka bakal meninggalkan brand itu gitu. Jadi 3 itu yang paling penting.
relevan, disruptif, Iya. konsisten, gitu. Nah, boleh kasih salah satu apa campaign yang Nah, gitu banyak ya? Salah campaign satunya kita aja. itu banyak yang aneh tapi relevan. aneh tapi relevan. Jadi contoh waktu pertama kali saya join tahun 2019 itu kita bikin campaign yang namanya Infinix, gue lupa, Hot 7 Pro. Infinix Hot 7 Pro. Waktu itu RAM 6 GB kita jual nggak sampai 2 juta rupiah. Nama campaignnya itu #terlalu sadis. Itu terlalu sadis sih. Karena harganya terlalu sadis gitu. Iya. Dengan approach marketing yang memang benar-benar beda gitu. Kita buat divisi dengan style yang berbeda. Kita mencoba untuk bahasa gaulnya sekarang itu komunikasi yang benar-benar thought provoking, yang benar-benar bisa memprovokasi pikiran orang gitu. Jadi kita coba dengan itu dan kemarin-kemarin juga banyak campaign kita yang memang benar-benar bisa ngeresonate pikiran konsumen. Contohnya waktu kita kerjasama sama Mobile Legends, kita bikin campaign bikin lawan kena mental namanya. Lawan kena mental. Jadi benar-benar kita harus relevan dengan Iya. tensionnya konsumen, apa yang mereka mau, produknya juga itu harus menjawab kebutuhan konsumen, dan kita memberikan suatu komunikasi yang relevan itu dengan gaya yang disruptif, and then kita coba membuat konsisten gitu. Kuncinya itu aja sih. Nah, Infinix sendiri punya produk unggulan saat ini apa nih? Nah, produk unggulan banyak ya. Banyak kali ya. Unggul semua nih. Sebenarnya ini tahun ini kita baru prepare launching lagi ya. Tahun lalu itu kita rajin launching. Paling rajin launching. Ada puluhan produk yang kita launching tahun kemarin. Nah, tahun ini juga kita bulan depan kita bakal launching flagship kita, produk flagship kita Zero Series. Kalau detailnya gue belum bisa spill ya, tapi dari segi chipset dan juga beberapa feature yang kita tawarkan untuk produk ini merupakan salah satu, kalau gue bilang tuh premium value for money. Ini premiumnya value for money juga. Iya, gitu. Jadi kita bakal launching di Februari ini. Dan kalau yang sekarang itu kita masih ada beberapa produk dari Hot series, ada Hot 20, ada juga kemarin kita sempat launching yang kemarin juga kita sempat sponsorin World Championship Mobile Legends itu dengan produk kita yang Note 12 2023. Jadi kalau mau dibilang tuh Infinix tuh kita punya segmentasi produk gitu. Dari yang entry level kita punya Smart Series. Jadi orang-orang yang pengen punya smartphone yang at least bisa memenuhi kebutuhan produktivitas mereka ataupun entertainment mereka ya. Kita punya seri Smart Series gitu. Baru untuk anak-anak yang pengen main game tapi duitnya nggak cukup gitu loh. Iya, nggak cukup gitu ya, Pak. Iya, mereka punya financial constraints, kita kasih Hot Series. Itu budget gaming smartphone. Baru kita ada seri Note itu dengan capability-nya multitasking, performance. Baru yang paling tinggi itu adalah Zero ya, dengan eksplorasi teknologi dan juga kamera yang sangat mumpuni gitu. Jadi kurang lebih seperti itu produk-produk yang kita tawarkan. Ya, mudah-mudahan konsumen juga bisa selalu dekat dengan Infinix, ya kan? Jadi produk ini bisa dibeli di semua Sabang sampai Merauke. Sabang sampai ya. Merauke. Ya. Di e-commerce juga kita semua e-commerce kita udah ada, dan juga untuk stores kita bekerjasama dengan beberapa distributor. Kita udah mencakup hampir seluruh wilayah di Indonesia, dan juga after sales. Nah, itu after sales juga kita jadi para customer dari Infinix nggak perlu takut, karena kita punya after sales. Kita kerjasama dengan namanya Calcare. Calcare ini masih the same company lah dengan kita. Jadi Calcare ini jadi salah satu merupakan after sales partner kita, dan itu sudah tersebar di seluruh Indonesia gitu. Jadi nggak perlu worry. Dan Calcare juga ini kita menjamin kualitas yang kita kasih dan service yang terbaik gitu. Jadi end to end nih. Iya, end to end. Produknya bagus, dibeli, availability ada di mana-mana. Kalau ada kendala, kita punya after sales yang sangat kuat.
Nah, tadi kan Infinix ada ngincar target-target market yang masing-masing beda-beda ya tadi ya, dari from hot series sampai seterusnya ya, zero ya. Nah, apakah ada community yang diciptakan oleh Infinix sendiri? Nah, community sebenarnya kalau dibilang Infinix tuh kita salah satu brand smartphone dengan penetrasi komunitas yang cukup besar. Nah, kita sendiri itu ada nama komunitas kita itu namanya X-Fans. X-Fans? Ya, X-Fans. Dan kita itu X-Fans udah tersebar di seluruh Indonesia. Ya, kita punya komunitas ini memang benar-benar kita benar-benar kita maintain ya. Dan di semua daerah itu masing-masing mereka juga udah ada strukturnya sendiri gitu, udah ada leadernya dan juga ada. Dan mereka juga punya inisiatif untuk untuk membuat activity yang bisa impact ke society gitu. Dan juga kita punya platform ya yang namanya itu X Club. X Club. Nah, X Club ini salah satu platform di kita untuk gimana caranya kita memberikan wadah platform ke fansnya kita untuk bisa berekspresi, membuat konten, dan banyak juga informasi-informasi tentang anak muda yang bisa mereka dapatkan di X Club ini. Di X Club ini. Dan X Club ini terakhir weekly active usernya itu udah ratusan ribu, ya. Dan itu bisa di-download di Android. Walaupun bukan Infinix users, bisa di-download juga, gitu. Jadi benar-benar kita pengen bangun ekosistem Infinix itu benar-benar bisa meng-cater semua fans kita itu dan bisa memberikan value lah kepada fansnya kita ini. Gitu. Mantap ya. Oke, di tengah persaingan bisnis khususnya di dunia handphone dan lain-lainnya, handphone, laptop tadi kan. Nah, apa yang menjadi core value dari Infinix ya, atau rahasia suksesnya? Rahasia sukses. Balik lagi yang tadi gue bilang. Gimana caranya kita mengerti maunya konsumen. Makanya gue bilang itu kita merupakan salah satu brand yang benar-benar consumer centric gitu. Ya, kita benar-benar mendengar apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dengan kita tahu apa kebutuhan konsumen, kita bisa punya produk strategi yang matang, ya kan? Matang dan menjawab keinginan konsumen. Kita bisa kasih price, kita punya pricing strategi yang kuat, yang kembali lagi menjawab kebutuhan konsumen, ya kan? Dan juga kita punya materi atau campaign komunikasi yang relevan, karena kita juga dengar apa mau konsumen gitu. Jadi intinya itu 3 part itu yang menjadi salah satu menjadi kunci dari kita, di mana ketika kita selalu dekat dengan konsumen, maka bisnis kita itu pun juga bakal selalu bisa keep update dengan apa yang mereka mau, dan juga kita bisa tetap memberikan produk-produk yang relevan dengan mereka. Kunci suksesnya itu. Gitu ya. Ya. Ada masih banyak, tapi kalau dibongkar semua jangan dong. Ya. Jangan ya, di-spill segitu aja. Oke, rencana kedepannya nih Infinix akan ada apa jadi? What's next ya dari Infinix sendiri? Pastinya tetap kita bakal terus mengempower anak muda di Indonesia dengan produk-produk teknologinya kita. Ya. Baik itu hardware ataupun software. Dan juga pastinya kita bakal beberapa produk di luar smartphone juga yang kita luncurkan di tahun ini. Dan juga ini sedikit bocoran dikit, kita akan luncurkan juga mungkin lini bisnis baru di Indonesia, ya. Tapi belum bisa gue bocorin detailnya ya, tapi itu bakal kita luncurkan in order to strengthening ekosistem bisnis kita di Indonesia. Baru kita juga pastinya akan banyak hal yang kita lakukan di tahun ini, ya, dengan produk yang lebih relevan dengan konsumen, ya, produk yang baik, strategi pricing strategi juga kita yang benar-benar menjawab kebutuhan konsumen. Dan juga kita tahun ini bakal lebih banyak mendekatkan brand kita itu kepada anak muda yang punya keinginan dalam dunia kreatif dan juga small medium enterprise gitu. Jadi itu yang bakal kita coba empower gitu. Jadi dengan kita mengempower mereka, kita yakin bahwa
itu bakal jadi aset buat kita. Iya, Gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu kunci dari strategi Infinix di Indonesia untuk bisa tetap survive di market Indonesia. Apalagi tahun ini bakal lebih tough lagi, ya kan? Dengan economic inflasi dan segala macam, ya kan? Tahun ini pasti bukan cuma Infinix lah, semua industri pasti bakal ngerasain perekonomian yang memburuk ini bisa mengimpact ke berbagai hal, termasuk industri-industri yang ada di Indonesia gitu. Jadi tahun ini gimana caranya semua brand juga pasti bakal mikir gimana untuk survive, ya kan? Dan ambil momentum. Ya kan? Jadi di tahun ini tuh bisa aja tuh brand yang number one bisa jadi keluar dari top 5, yang di luar top 5 mungkin bisa jadi number one, bisa jadi gitu loh. Ketika kita benar-benar melihat pergerakan pasar itu seperti apa. Iya, wow. Luar biasa nih kalau dari sisi strategi juga baik. Dari user jadi fans. Ya harus. Dari user jadi fans yang ngebelain. Wah, mantep nih. Wah, thank you so much Mr. Sergio udah sharing tentang Infinix. Gue yang terima kasih banyak. Sukses ya buat Infinix. Terima kasih banyak. Dan hal-hal yang akan dilakukan di tahun 2023 dan selanjutnya. All the best. Nah, demikian teman-teman, buat teman-teman yang pengen tahu tentang Infinix nanti bisa langsung lihat ke IG-nya. Infinix ID. Infinix ID. Pokoknya kita ada YouTube, IG, Facebook, TikTok. Ya, juga. Jadi bisa ke website kita juga bisa. Dan yang lebih penting ke e-commerce-nya kita. E-commerce, beli langsung dan banyak promo cara bayar ini banyak juga ya. Banyak cara bayar dan lain-lain. Gitu. Jadi after lihat sosial media langsung visit aja ke e-commerce-nya kita. Yes. Yang pasti gue pernah pakai Zero 20. Gimana experience-nya? Waduh, keren banget. Jadi nggak perlu pakai editor lagi, bisa ngedit langsung di HP sendiri karena ada buat template. ini content creation. Iya, ada 10 template ya untuk video. Jadi dia bisa langsung ngedit sendiri. Jadi wah, asik banget tuh. Dan editornya itu gaya kekinian gitu loh. Wah, sama musik yang asik juga gitu. Jadi buat gua sebagai content creator itu penting banget gitu. Daripada editor lama ini automatically gitu. Jadi mantap banget, thank you so much Bos Sergio. Sukses. Terima kasih banyak. Infinix. Demikian video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman yang penasaran pengen tahu tentang Infinix, tadi langsung aja atau lihat di description. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Irwan. Bye bye.